Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua. Subbab yang kedua dari bab 15 yaitu tentang integral garis. Ya sebenarnya ini nggak cocok disebut sebagai integral garis, mungkin lebih cocok sebagai integral terhadap sebuah kurva ya. Jadi integral berdasarkan kurva. Nah, jadi di subbab 15.2 ini setidaknya ada 3 topik pembahasan ya di sini. Jadi kerangkanya itu adalah ini integral garis ya definisinya. Kemudian ada integral garis, tapi kalau ini integral garisnya tuh d-nya tuh ds, kalau ini tuh dx ya atau dy ya. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan work integral. Nah, work integral itu tuh berdasarkan fisika ya. Mungkin jika Anda ingat dulu waktu di SMA ada rumus usaha ya, usaha atau work ya. Nah, itu rumusnya apa? Jika Anda masih ingat, itu adalah gaya dikali jarak ya. Nah, ini adalah menghitung usaha. Work integral itu adalah penggunaan integral untuk menghitung usaha ya. Jadi ada 3 topik utama dari 15.2 ini. Nah, ini adalah latar belakang atau mungkin pendahuluan ya tentang apa itu line integral itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi misalkan di sini saya punya sebuah tali ya, tali yang hidup di sebuah ruangan. Nah, tali ini tuh punya persamaan ya, karena ini tali ini tuh kan adalah sebuah lengkungan di R3 ya, makanya dia punya persamaannya itu adalah ini nih, persamaan parameter ya. Nah, di bab ini tuh kalian harus mahir menggambarkan atau membentuk persamaan dari sebuah lengkungan gitu ya. Jadi ini RT ini tuh persamaannya tuh kalian harus diberikan sebuah lengkungan, kalian harus bisa mencari persamaan RT-nya ya. RT-nya itu jika Anda ingat ini tuh adalah XT, YT, dan ZT ya. Nah, jadi dia punya koordinat ya. Koordinat X-nya yaitu XT, koordinat Y-nya YT, koordinat Z-nya itu ZT gitu. Nah, seandainya kita ingin mencari tahu berat atau massa dari lengkungan ini ya, dari tali ini tuh gitu ya. Nah, terus givennya apa? Givennya itu adalah ininya nih, densitasnya ya. Densitas itu adalah ini berat jenisnya ya, atau massa jenisnya. Nah, terus kemudian kita punya apa yang disebut dengan ini delta S ya. Delta S itu adalah ini nih, segini satu segmen nih. Nih. Nah, jadi maka DMK bisa kita hitung ya. Ini DMK ini rumusnya itu adalah berat jenis dikali panjang itu kan menjadi massa ya. Berarti adalah ini ya. F X Y Z ya dikalikan D SK. Ya, sebenarnya bukan X ya, tapi harusnya ini XK, ini YK, ZK ya. Nah, kemudian untuk mencari luas keseluruhannya ya tinggal kita jumlahkan ya semua ini. DMK ini kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan semua, berarti kalau limit ini delta SK-nya menuju hingga ini menjadi integral ya, integral F ds. Ya, nah ini adalah definisi dari integral garis ya. Nah, prosedurnya nggak terlalu susah sih sebenarnya integral garis tuh. Jadi misalkan kalian diminta untuk mengintegralkan C, F, ds ya. Nah ini. Tolong cari integral ini, integral F tapi terhadap lengkungan C ya. Ya, terhadap ds gitu. Nah, carilah untuk itu kalian harus mencari dulu fungsi parametrisasi dari si C ya. Nah, ini nih ya. Ini fungsi parametrisasinya. Nah, terus si ds-nya itu ntar diubah menjadi ini nih. Ya. Nah, terus sekarang tadinya di sini integralnya itu terhadap S ya. Tapi di sini integralnya sekarang jadi terhadap T karena si S-nya itu, si C-nya itu sudah diparametrisasi berdasarkan T. Nih. Nah, jadi formula untuk menghitung integral garis tuh ini nih, ya, yang ada di persamaan 2 ini nih. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan ada satu contoh soal ya. Nah, ini saya punya sebuah lengkungan ya. Lengkungannya itu adalah berupa garis sih. Dari garisnya itu dari 0,0,0 ya. Nah, di sini nih ya. Sampai 1,1,1. Dan sepanjang garis ini kita mau mengintegralkan ini, fungsi ini. Nah, ada 2 soal yang bisa saya
tanyakan ya. Jadi si lengkungannya itu arahnya itu ke atas dulu sekarang ya. Jadi starting point-nya dari 0,0,0 terus berakhirnya di 1,1,1 ya. Nah, hitunglah integral fungsi ini yang saya kotakin terhadap lengkungan C yang dari 0,0,0 ke 1,1,1 ya. Nah, saya akan jawab di slide berikutnya. Nah, ini saya sudah jelaskan ya tadi soalnya. Nah, sekarang saya akan coba kerjakan. Nah, langkah pertama itu adalah mencari parameterisasi dari si C ya. C itu apa? Garis dari 0,0,0 ke 1,1,1 ya. Nah, oleh karena itu C itu bisa saya parameterisasi dengan ini nih. TI, TIJ, TK. Nah, semoga cukup jelas ya kenapa saya bisa memparameterisasi C dengan menggunakan parameterisasi ini. Dan T-nya itu jalan-jalan dari 0 sampai 1. Nah, saya cek nih, ketika T-nya 0, ini jadi 0,0,0 ya, benar kan ya? Terus ketika T-nya 1, ini jadi 1,1,1. Jadi benar bahwa si RT ini adalah memparameterisasi si C. Nah, selanjutnya saya akan tulis rumusnya, yaitu adalah ini F ds, ini akan menjadi apa nih? Dari 0 sampai 1 ya. F, tapi udah bukan lagi ds ya, yaitu sekarang adalah menjadi ini mutlak dari V dt ya. Nah, V itu adalah apa? V itu adalah turunan dari R ya, R aksen T. Nah, kita turunkan aja sekarang, V-nya itu adalah 1 dikali I, 1 dikali J, 1 dikali K. Nah, yang kita butuhkan itu adalah panjang dari si V ya. Panjang dari si V itu adalah akar ini ya, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, yaitu akar 3. Oleh karena itu ini sekarang menjadi 0 sampai 1. F-nya itu adalah ini nih ya. X min 3Y kuadrat ditambah Z dikalikan akar 3 dikalikan dt ya. Nah, sekarang X-nya itu adalah ini. Ini kan XT-nya. Ini YT-nya. Ini ZT-nya ya. Nah, kita substitusikan semua ke sini. X-nya itu adalah T. 3T kuadrat ditambah T. Ini akar 3 dt. Nah, ini menjadi apa nih? Akar 3-nya saya bawa keluar. Terus saya sederhanakan yang di dalam kurung menjadi 2T ditambah 2T dikurangin dt ya. Nah, ini menjadi akar 3 T kuadrat min T pangkat 3 dari 0 sampai 1. Dan hasilnya itu adalah 0 ya, kebetulan 0. Ya, semoga cukup jelas ya kenapa hasilnya 0 ya. Jadi integral dari F sepanjang C itu tuh jawabannya 0 ya. Nah, sekarang saya balik. Nah, sekarang saya akan mencari integral dari f ds, tapi sekarang C-nya itu adalah garis yang sama, cuman starting point-nya dari 0, dari 111. C-nya itu adalah garis dari 111 ke 0,0,0 gitu ya. Jadi sekarang saya balik gitu ya. Dan saya mau menghitung integral dari F-nya F yang sama tadi. Nah, cuman C-nya aja dibalik ya. Jadi saya namakan ini C aksen lah gitu ya. Jadi kalau C itu adalah dari 0,0 ke 1,1,1, sekarang C aksen itu terbalik ya. Dari 111 ke 0,00. Kita pengen tahu apakah nilainya akan berubah atau enggak gitu ya. Nah, untuk itu kita harus melakukan parameterisasi dari si C aksen ya. Nah, C aksen itu parameterisasinya apa kira-kira? Nah, apa I, apa K gitu ya. Terus T-nya jalan-jalan dari mana sampai mana gitu. Nah, karena dari 11 ke 000 ya paling gampang ini adalah 1 min T ya. Tinggal kita balik aja. Nah, ketika T-nya 0, ini 1 tuh semua 1 ya. Dan ketika T-nya 1 itu semuanya 0 ya. Jadi benar bahwa parameterisasi ini tuh adalah parameterisasi dari si C aksen ya. Dan kemudian saya akan hitung VT-nya. VT-nya itu adalah min I, min J, min K ya. Dan panjangnya itu adalah, panjang dari vektor V itu adalah akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, yaitu akar 3 ya. Jadi masih sama sih. Nah, berarti integral dari C aksen f ds sekarang berubah menjadi integral dari 0 sampai 1. X-nya itu adalah 1 min T ya. Min 3, 1 min T juga.
kuadrat ditambah 1 min T juga ya. Ini dikalikan panjang dari si V, yaitu akar 3, dikalikan dt. Nah, ini bisa kita cari akarnya, integralnya. Jadi 2, 1 min T, min 3, min T pangkat 2 ya. dt ya. Nah, ini bisa kita integralin. Langsung aja integralnya itu adalah ini, minus 1 min T kuadrat plus sekarang 1 min T pangkat 3. Nah, ini jalan dari batas integralnya dari 0 sampai 1. Dan hasilnya itu adalah 0 lagi ya, 0 lagi. Nah, jika Anda coba ini diintegralin, pasti jawabannya 0 lagi juga. Nah, jadi di sini kita punya sebuah fungsi yang kalau kita integralin, ini C-nya ya, integralnya dari arahnya ke sini nilainya 0, terus kalau arahnya kita balik nilainya 0 juga ya. Nah, berarti integral ini tuh tidak bergantung dari orientasi ya, jadi tidak bergantung dari arah, hanya bergantung dari titik awal dan titik akhirnya aja, jadi tidak tergantung dari arah. Tapi kebetulan ini jawabannya tuh 0 sih gitu. Namun untuk kasus yang lain Anda akan mendapatkan hal yang sama sih gitu. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana mengintegralkan dari 111 ke 000 dan dari 000 ke 111.